Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal halakat wad darakat fid darain. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafil mursalin wa afdalul thaqalain. wa asyhadu Allahumma salli wa asyhadu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim al-matin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqati wa la tamutunna illa antum muslimun. Semoga kita di akhir Ramadan dimerdekakan, leher kita dari neraka, berkat Ramadan, berkat Lailatul Qadar dan lain-lainnya. Allahumma amin. Ini saya kepengen baca nukilan-nukilan yang kemarin dibaca oleh Agus Miftah. Yaral Hanafiyah annahu yukrahul muslim dukhulul bi'ati wal kanisa. Dia baca dukhuli ya, dan kanisa dibaca kanasiyah atau apa. Dukhulul bi'ati wal kanisa li'annahu majma'us syayatin. Lah dibaca tanda ini. La min haitsu innahu laysa lahu haqqud dukhul. Orang Hanafiyah mengatakan, berpendapat makruh bagi muslim memasuki gereja atau sinagog, karena keduanya itu, apalagi berhala, apalagi patung, apalagi kelenteng, itu adalah tempat kumpulnya setan-setan. Bukan kok makruhnya itu karena dia nggak punya hak masuk. Artinya di negara Islam, gereja-gereja itu hak kita untuk memasukinya, untuk mengawasi dan seterusnya. Mungkin di situ ada apa, di tempat gereja itu ada senjata mungkin ya, menyimpan senjata atau apa. Kita boleh, tapi dari sisi agama, dari sisi itu tempat setan, tempat misui Allah dipisui, punya anak, punya istri, dikena kita makruh. Nanti di kitab Raddul Muhtar diterangkan itu adalah karoha tahrim, bukan karoha tanzih. Wa dhahaba ba'du Syafi'iyah fi ra'in ila annahu la yajuzul muslim dukhuluha illa biidznihim. Tidak boleh masuk, menurut Syafi'iyah tidak boleh masuk kecuali dapat izin mereka. Wa dhahaba ba'dul akhar fi ra'in akhar ila annahu la yahrumu dukhula bi ghairi idznihim. Ini di Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ini. Saya belum menemukan ini ba'dul akhar ini siapa. Mengatakan tidak haram masuk gereja tanpa izin mereka. Ini artinya menguasai mereka justru. Kalau membolehkan masuk tanpa izin mereka, berarti kita berkuasa penuh. Bahkan kalau ada patung-patung itu di kitab lain, nanti diterangkan di Mughni Muhtaj, itu mustahiqatul izalah. Kanisa yang ada patung-patungnya itu berhak untuk dihancurkan, itu dalam mazhab Syafi'i. Aslinya boleh dihancurkan, tapi mungkin karena sudah ada zimmah, mungkin perjanjian zimmah, mungkin nggak boleh. Allah alam. Wa dhahabal Hanabila ila anna al-muslim dukhula bi'atin wa kaniyasatun nahwihima was-salata fi dzalik. Ini Abdullah bin Sulaiman Al-Mani kemarin ya, di Saudi membolehkan sholat di gereja. Itu memang mazhab Hanbali begitu. Nanti kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, apalagi mazhab Hanafi. Begitu juga mazhab Hanafi, nanti sholat nggak boleh di situ.
Wa an Ahmad yukrahu in kana thamma suratun. Diriwayatkan Ahmad makruh. Makruh itu ya makruh tahrim, haram. Kalau ada patungnya maka haram atau makruh. Wa qila mutlaqan, ada riwayat dari Ahmad mutlak haram apa? Salat di situ. Dzakara dzalik fi riayah, yang mengatakan mutlak haram atau makruh itu di kitab riayah di mazhab Hambali. Wa qala fil musta'ib wa tasihhu salatul fardhi fil kana'is wal biya'i ma'al karaha. Ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Sah salat fardu dalam kanisa dan biya' tapi makruh. Makruh ini karaha tahrim. Biasanya gitu urusan apa sama dengan salatul maghsub, salat fil makanil maghsub itu kan sah tapi haram kalau bahasa kita. Di sini makruh ya maksudnya karaha tahrim. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bidukhul bi'a wal kanas allati la sura fiha wa salati fiha. Enggak apa-apa kalau asal enggak ada patung di situ. Ibnu Tamim. Qala Ibnu Aqil yukrah kallati fiha suwar, tetap makruh masuk biak kanisa apalagi salat walaupun tidak ada patungnya, sebagaimana yang ada patungnya. Wa haka fil karahatain riwayatan. Ibnu Aqil menceritakan dua riwayat di mazhab Ahmad tentang karaha ini. Wa qala fi syarhi, biasanya syarah Mughni atau apa ini ya, mazhab Hambali. La ba'sa bis salati fil kanisa an-nadhifah, asal enggak ada najisnya, enggak ada babi-babinya boleh. Sekarang mereka mungkin makan babi ya. Tercecer-cecer itu minyaknya. Ruwiya dzalik an Ibnu Umar Abi Musa wa hakahu, apalagi udah dipromosikan ya sama lurah negara ini. Wa hakau an jama'atin wa Ibnu Abbas wa Malik as-salata fil kana'is di aji suwar. Ibnu Abbas, Malik makruhkan salat di gergaja karena kalau ada patung-patung atau gambar-gambar yang hidup. Di Raddul Muhtar Ibnu Abidin mazhab Hanafi diterangkan di Fatawa Tatarkhoniyah ada kata-kata dimakruhkan lil muslim ad-dukhul fil bi'a wa kanisa wa inna ma yakrum min haitsu innahu majma'u syayatin, karena bi'a dan kanisa itu tempat kumpulnya setan. La min haitsu innahu laysa lahu la min haitsu innahu laysa lahu haqqud dukhul, bukan berarti orang muslim enggak punya hak masuk karena berkuasa, enggak, tapi makruhnya karena di sana tempat penyembahan selain Allah atau misui Allah, punya anak, punya Tuhan, punya anak, punya istri. Qala fil bahri, ini dalam mazhab Hanafi, al-bahri ra'iq kalau enggak salah ya. Wa dhahir anna tahrimiyatun, secara zahir karaha di sini adalah karaha tahrim. Di annal murada inda talaqim, karena setiap yukrah di dalam mazhab Hanafi itu maknanya tahrim. Aku berfatwa menakzir, kata sahibul bahri ra'iq, aku berfatwa menakzir muslim yang bareng-bareng sama Yahud mulazamah di gereja atau sinagog. Intaha. Fa idza harumat dukhul fas salatu aula, kalau manjing aja enggak boleh apalagi salat, dikata Ibnu Abidin. Wa bihi dhahara jahlu man yadkhulu li ajri salati fiha, dengan paparan ini menjadi jelaslah kebodohannya orang yang masuk kanisa, sinagog atau gereja, apalagi kelenteng, apalagi candi, untuk karena sholat di sana. Adapun Sayyidina Umar atau Abu Musa al-Asy'ari itu sholat di gereja. Kalau Sayyidina Umar ini nggak mau yang di dalam gereja, yang bagian dalam yang ada patungnya, hanya di luar, di teras atau apa.
Sholatnya di situ hanya karena ngiyup ya. Dan ketika dia ditawari makan oleh uskup, dia tanya mana makannya, aina huwa, mana to'amnya, fil kanisa. Dia nggak mau. Sayyidina Umar ya, karena fiha minat tamathil, karena ada berhala-berhala di situ, patung-patung. Tapi Sayyidina Ali mau makan di dalam gereja ya, karena hanya ngiup saja niatnya mungkin daripada di jalan-jalan, lebih baik di dalam. Tapi ya kita husnudzon, beliau tidak mendekat kepada berhala atau patung. Begitu juga Abu Musa al-Asy'ari pernah masuk di gereja di Damaskus, dan gereja sana, gereja dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu kan dibangun oleh ahli kitab ya, belum tidak menangi Rasulullah SAW. Tapi kalau gereja-gereja sekarang kan sudah lama Rasulullah meninggal, sudah menangi Rasulullah, itu harusnya masuk Islam. Dia asalnya Hindu Buddha umpamanya, kemudian pindah ke Kristen, itu murtad ya, sudah dibunuh. Apalagi dia Muslim, asalnya Muslim masuk Kristen, itu murtad. Enggak lah ya, yastahiqul qatla, berhak untuk dibunuh, dan gerejanya berhak dihilangkan itu mestinya. Tapi kita dihalang-halangi sama Pancasila mungkin ya, atau Undang-Undang 45. Aslinya secara fikih yastahiqul izalah, karena dibangun bukan di masa Rasulullah SAW ya, di masa sebelum Rasulullah. Itu yang baru boleh diabadikan. Kalau bangun baru itu mestinya nggak boleh, kecuali memang dibutuhkan sekali. Masalah komunitasnya banyak, tapi banyak sekarang gereja-gereja dibangun tanpa izin penduduk, dan penduduknya yang Kristen masih sedikit. Ini terjadi pada era Gus Dur ya, banyak sekali di desa-desa bikin gereja padahal penduduk Kristennya sedikit. Ini menyalahi aturan SKB 3 menteri dulu. Qala Syekh Izzuddin di kitab Mughni Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, qala Syekh Izzuddin la yajuzul muslim dukhulu kana'is ahli dhimma illa biidznihim li'annahum yakrahuna dukhulahum ilaiha. Orang-orang muslim enggak boleh masuk kanisa ahli dhimma kecuali dengan izin mereka, karena mereka kebanyakan keting, enggak senang masuknya orang Islam ke gereja. Dawuhnya Izzuddin seperti ini, wa muqtada dzalik al-jaz, berarti membolehkan bil idzni kalau dapat izin. Wa mahmulun ala ma idza lam takun fiha surah, boleh itu kalau di situ enggak ada patung. Kalau ada patung enggak boleh, apalagi di bawah patung, seperti pidatonya Gus Miftah atau Said Akil atau siapa itu, Nuril atau apa itu. Fa'inkan, kalau ada patungnya, wahya wala tanfu'akan dzalik haruma, maka haram. Padahal kanisa-kanisa itu tidak lepas, atau patung itu tidak lepas dari kanisa, maka haram masuk. Idza kanat mimma yuqaruna 'alaiha. Ini boleh atau enggak boleh, itu tafsir-tafsir seperti itu kalau gerejanya mimma yuqaruna 'alaiha, yakni menetapi syarat berdiri atau masih layak bangun. Kalau tidak mensyarati aturan berdirinya, SKB di sini ada peraturan SKB dulu, kalau nggak mensyarati itu, maka boleh memasuki tanpa izin mereka, bahkan boleh merobohkan ya,
memasuki untuk merobohkan atau minimal menghilangkan patung-patungnya kalau berani. Tapi sekarang sudah pasti dilawan dengan Densus 88 ya. Alhasil ini waktu zaman SBY sudah ada fatwa dari MUI haram pluralisme ya, sekularisme itu haram. Tapi kemudian terjadi pengkoitan, terjadi praktek-praktek yang berbeda, banyak pluralisme, banyak pluralisme. Yang kita takutkan itu kalau berubah menjadi boleh pluralisme, sekularisme atau apa itu, pluralisme apa, liberalisme itu kalau dibolehkan itu yang saya nggak terima, paham? Kalau praktek pluralisme, sekularisme atau apa itu, ya memang sudah amat bil balwa, memang zaman akhir sudah banyak orang melakukan haram ya. Makan babi mungkin dari keluarga istana mungkin ya biasa makan mungkin ya. Tapi mboyo jangan menghalalkan bunga bang itu haram menurut NU, juga di Muhammadiyah juga haram. Walaupun Muhammadiyah juga pakai bank, bang. Dan NU zaman dulu mungkin nggak pakai bank zaman dulu ya, yang ulamanya, tapi pegawainya atau pedagangnya tentu pakai bank ya. Tapi kalau sekarang ulamanya juga pakai bank, Pak. Tapi jangan bilang halal, Pak. Wa illa jazadukhulum bighairihi, kalau tidak yuqaruna 'alaiha, kanisahnya tidak mimma yuqaruna 'alaiha, tidak diizinkan oleh syariat, oleh negara Islam, maka boleh masuk li'anna wajibatul izalah, masuknya untuk menghilangkan patung-patung atau bahkan merombak atau merubuhkan kanisah itu ya, yang menyalahi prosedur. Wa ghalibu kana isim al-an berarti sifah, kata Syekh Syarbini, kebanyakan kanisah-kanisah Nasara sekarang ya punya ada patungnya semuanya. Jadi kalau zaman dulu mungkin nggak ada patungnya, hanya gambar mungkin, ya, hanya gambar-gambar. Tapi di akhir-akhir mesti ada patungnya. Ini yang apa? Yastahiqul izalah. Walhasil apa namanya? Yang membolehkan itu memandang sahabat pernah begitu. Sudah saya terangkan kemarin, kalau gereja yang di Oro-Oro, di Sahara, di Sahara ya, di padang pasir, jauh dari kota. Nah, ini sudah sepi, ya, kita boleh di situ istirahat ngiyup di situ, Bang. Bahkan persyarat Sayyidina Umar mensyaratkan kepada orang-orang Kristen, syurut-syurut itu ahli zimmah kepada orang Kristen waktu Sayyidina Umar ke Palestina, itu syaratnya adalah orang-orang Kristen harus membuka gereja untuk tidur bagi tentara-tentara Islam dan bagi umat Islam yang lewat di kota mereka, dan diberi makanan. Walaupun sembelian mereka, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, sembelian mereka itu halal. Sembelihnya maksudnya menyembelih sapi atau unta atau kambing ya, bukan nyembelih babi. Nah, itu kalau haram mutlak itu, babi itu, khamar juga nggak boleh. Saudara-saudara umat Islam berbahagia, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang menghalalkan untuk memandang keaslian Sayyidina Umar dan Abu Musa pernah ya, dan perjanjian Umar itu.
Nah, kita tahu bahwa itu hanya sekedar untuk menginap ya, atau istirahat, atau ngiup lah istilahnya, makan ya di dalam rumah kan enak ya. Nah, ini yang jadi masalah kita ini orang Islam di Indonesia ini, kalau punya acara acara ngantenan ya, makanya di pelataran bahkan di jalan ini gimana ya, mungkin pakai terop aja, di terop kita aja minta izin sama desa, diizinkan. Nah ini kayak rumah sementara ya, tapi ditutupi kan, jangan terbuka, nggak enak makan terbuka itu. Tapi kita sudah biasa ya makan di sawah ya, katanya tambah enak di kebun-kebun itu. Allah ya, kalau di kebun ada pagernya enak ya, tapi kalau sawah nggak ada pagernya itu gimana, nggak enak makan begitu itu sebetulnya. Ini masalahnya kita umat Islam dulu lewat atau bahkan masuk gereja itu hanya untuk makan-makan, nah, hanya untuk makan-makan, hanya untuk istirahat, menginap, bukan mereka punya acara kita ikuti. Apalagi mereka lagi nyanyi-nyanyi ya, nyanyinya mereka kan ibadat ya, haleluya itu katanya Said Akil ke gereja Makassar kemarin ya, disambut dengan haleluya. Said Akilnya gini-gini ya, hormat sekali. A'udzubillah min dzalik. Ya untungnya mungkin gak dibaptis mungkin ya, alhamdulillah. Tapi saya sudah dengar dulu bahwa pimpinan-pimpinan Islam dulu itu seperti Gus Dur dan lainnya sudah biasa dibaptis itu. A'udzubillah min. Saudara-saudara sekalian, mari kita waspada hari-hari ini. Ini yang ngeri adalah presiden ketika promosi Bipang ya, Ambawang ya, itu kok enggak minta maaf kepada umat Islam. Berarti benar-benar melecehkan umat Islam ya. Bulan Ramadan memasarkan atau mempromosikan babi panggang itu gimana? Itu melecehkan umat Islam yang biasa itu kan, masuk penistaan agama ya, masuk penistaan agama. Sudah gitu ada lagi melecehkan umat Islam adalah dia melarang mudik kepada umat Islam atau bangsa sendiri ya, tapi memudahkan kedatangan karyawan-karyawan dari Cina, brol-brolan banyak-banyakan. Sejak pagi, suasana Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta sudah diramaikan oleh penumpang asal Cina yang kebanyakan dari mereka tiba dengan menggunakan pakaian hazmat. Dalam satu pekan ini sudah ada 3 gelombang kedatangan WNA dari Cina. Pada Selasa 3 Mei, tiba 85 warga negara asing dari Cina dari Guangzhou. Kemudian tanggal 6 Mei, tiba kembali 46 WNA Cina dengan menumpang pesawat Xiamen Air. Dan hari ini, tiba kembali 160 WNA Cina. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep, ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke, nggak ada bentuk negara dalam Islam. Tahu kenapa pemerintah melarang rakyat untuk mudik?
Misal jumlah pemudik ada 25 juta orang, masing-masing menarik dana cash sebesar 5 juta untuk keperluan di kampung dan lebaran, maka perbankan harus menyiapkan dana segar sebesar 125 triliun. Inilah momen resmeni lebaran yang ditakutkan penguasa, kas kerajaan lagi tekor. Jadi lebih mudah melarang mudik agar uang tetap berputar di mal, toko online, tempat wisata yang sebagian besar juga mereka miliki. Serdadu pun diperintah dengan mudah menghalau para pemudik dibanding menghalau teman-teman mereka dari Wuhan. Ini ada Bupati Nganjuk ya, kena korupsi. Dia adalah anggota Banser. Ada yang komentar, ternyata selain dangdutan dan juga gereja dan jaga gereja, ada proyek sampingan juga ya. Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim tsamanah. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan atas satu kaum makan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil jual belinya. Mana makannya orang Islam, atau jual belinya, atau hasil promosi ya, mempromosikan Bipang dapat uang kan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Haram. Apalagi itu buzzer itu menjelek-jelekan Islam, pakai uangnya umat Islam ya, untuk menjelekkan Nabi Muhammad SAW, menjelekkan Islam, menjelekkan umat Islam. Buzzer itu fidarkil asfali minan nar itu. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.